Pernah kepikiran gak sih soal nasi, makanan pokok buat miliaran orang di dunia? Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara masak dan makan nasi yang bisa bikin geger seisi internet? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas cara orang Inggris yang unik dan kadang kontroversial banget dalam urusan nasi. Kalian mungkin udah pernah lihat ya video-video yang seliweran di media sosial itu. Klip-klip yang bikin perdebatan panas, kebingungan, bahkan sampai ada yang marah-marah. Intinya cuma satu pertanyaan. Kenapa sih cara mereka makan nasi itu beda banget? Nah, ini nih salah satu contoh reaksi beneran pas resep nasi goreng dari BBC muncul. Komentar ini, bareng ribuan komentar lainnya, nunjukin kalau responsnya tuh emosional banget. Ini bukan lagi cuma soal resep, tapi udah nyenggol soal budaya dan kebiasaan makan banyak orang. Dan masalahnya nggak berhenti di cara masak doang loh. Komen yang ya lucu tapi nyelekit ini nunjukin keanehan lainnya. Makan nasi pakai pisau dan garpu. Nah, ini ngebawa kita ke dua misteri utama yang bakal kita pecahin hari ini. Oke, kita bedah dulu kontroversi pertama. Metode masak yang kelihatannya nggak bener itu. Kita bakal coba ungkap misteri di balik resep nasi goreng BBC yang sempat bikin heboh dunia maya. Inilah langkah-langkah yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Nasinya nggak dicuci, terus direbus pakai air yang banyak banget kayak lagi masak pasta. Udah gitu, ditirisin pakai saringan dan puncaknya, nasi yang udah mateng malah dibilas pakai air keran. Bagi banyak orang, ini sih udah kayak penistaan terhadap nasi. Tapi tunggu dulu. Ada satu kepingan puzzle penting yang sering banget kelewat. Jadi, di Inggris itu ada produk namanya Easy Cook Rice. Ini bukan beras biasa yang mentah. Ini beras yang udah direbus setengah matang atau istilahnya parboiled. Proses ini tuh mengubah total karakter nasinya, jadi lebih kokoh dan nggak gampang lengket. Nah, jadi ini dia kuncinya. Metode masak kayak pasta yang kontroversial itu ternyata justru cara yang dianjurkan buat masak jenis beras spesifik ini. Tujuannya biar hasil nasinya itu pera, terpisah-pisah, dan nggak lengket. Jadi ini bukan salah masak, tapi justru adaptasi sama produk yang ada di sana. Oke, satu misteri kelar. Sekarang kita pindah ke misteri kedua. Etiket makan. Kenapa sih mereka repot-repot makan nasi pakai garpu sama pisau, padahal kan ada sendok yang lebih gampang? Bedanya jelas banget kan? Di banyak negara Asia, ya wajar aja kita pakai sumpit atau sendok. Tapi kalau di Inggris, apalagi pas lagi acara formal, pisau dan garpu tuh harga mati. Mau makanannya apa aja. Dan ini tuh bukan asal-asalan. Ada aturannya yang spesifik banget. Garpu itu wajib di tangan kiri, giginya harus ngadep ke bawah terus, dan nggak boleh dibalik buat nyendok. Nah, pisaunya, fungsinya buat ngebantu dorong makanan ke punggung garpu. Aturan ini berlaku buat semuanya, mau itu kacang polong, kentang tumbuk, ya termasuk nasi. Dan ini dia nih yang bikin semuanya jadi masuk akal. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Jadi gini, dalam budaya makan orang barat, nasi itu seringnya dianggap bukan makanan utama. Posisinya itu kayak pengganti karbohidrat lain, misalnya kentang. Makanya, cara makannya pun disamain kayak cara mereka makan kentang, pakai pisau dan garpu. Oke, dari etiket formal, kita geser dikit ke kebiasaan sehari-hari yang nggak kalah uniknya. Sebuah kombinasi yang mungkin bikin kita semua mengerutkan dahi, nasi dan kentang goreng. Tapi sebelum lanjut, penting banget nih buat kita samain persepsi dulu. Jadi, kalau orang Inggris bilang chips, itu bukan French fries yang tipis-tipis garing itu ya. Chips versi Inggris, itu potongannya tebal, luarnya mungkin garing, tapi dalamnya itu lembut dan empuk. Nah, perbedaan ini kuncinya. Dengan pemahaman itu, kenal ini? Health and health. Ini istilah yang sering banget didengar di kedai-kedai takeaway di sana. Pesanannya simpel aja, setengah porsi nasi dan setengah porsi chips. Yap, double karbo dalam satu piring, biasanya buat nemenin kari atau masakan Cina. Mungkin kedengarannya aneh ya buat kita, tapi ini tuh contoh adaptasi kuliner yang keren banget. Lahir dari perpaduan budaya dan juga praktis. Saus karinya bisa kena nasi, tapi di saat yang sama juga enak buat dicocolin ke chips. Akhirnya, jadilah hidangan favorit banyak orang di sana. Sekarang, kita coba lihat gambaran besarnya deh. Di luar semua kontroversi dan kebiasaan unik tadi, sebenarnya gimana sih posisi nasi di dunia kuliner Inggris zaman sekarang? Jawabannya nasi itu udah jadi bagian dari keseharian mereka. Coba lihat deh, semua hidangan ini sekarang udah biasa banget ditemuin di dapur-dapur orang Inggris. Dari risottonya Italia, paellanya Spanyol, sampai biryani dari Asia Selatan. Ini bukti kalau nasi itu emang fleksibel banget. Jadi, kesimpulannya apa? Perjalanan nasi di Inggris ini ternyata seru banget ya. Apa yang di awal kelihatan aneh atau bahkan salah, ternyata pas kita telusuri, itu semua adalah cerita tentang adaptasi.
adaptasi ke produk yang beda, ke etiket yang udah ada, dan juga perpaduan budaya yang akhirnya melahirkan kebiasaan baru. Nah, ini jadi bikin kita mikir juga kan, kalau di Inggris nasi diadaptasi jadi unik kayak gitu, gimana dengan di Indonesia? Coba deh kalian pikirin, ada nggak sih adaptasi kuliner dari luar negeri yang menurut kalian paling unik dan sekarang udah jadi bagian dari budaya makan kita? Bisa jadi bahan obrolan seru nih.